Halo sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Dalam segmen Fokus Hukum, forum diskusi peningkatan kapasitas analis hukum. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan perspektif dan pengetahuan dari para ahli untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas analis hukum. Berjumpa dengan saya pada pagi hari ini, Ainun Fajriani. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Fitriadi Muslim. Beliau saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ya Pak. Selamat datang Bapak, selamat pagi, apa kabar Pak hari ini? Selamat pagi juga, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, selamat datang. Terima kasih banyak telah hadir di studio BPHN pada hari ini ya Pak. Baik rekan-rekan, sahabat BPHN, di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sering dianggap sebagai urusan keuangan dan investasi saja. Padahal justru sangat relevan dalam penyusunan legal opinion dan pemberian layanan hukum. Dengan tema due diligence dalam pemberian layanan hukum. Nah, tema ini mungkin masih sangat jarang dibahas secara mendalam oleh para analis hukum. Tetapi sebenarnya merupakan salah satu ruang lingkup yang penting dalam memastikan bahwa rekomendasi ataupun pendapat hukum itu yang diberikan oleh analis hukum itu akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan itu kita menghadirkan Bapak di sini sebagai narasumber untuk memberikan kita gambaran apa sih itu due diligence gitu. Mungkin sebelum masuk ke diskusi Pak, boleh memberikan gambaran awal kepada sahabat BPHN dan khususnya analis hukum ya Pak, apa itu due diligence? Baik, terima kasih Mbak Ainun. Selamat pagi sahabat BPHN. Hari ini kita akan berdiskusi topik yang untuk di kalangan jasa keuangan ya, termasuk lembaga pengawas pengatur, suatu yang sangat familiar. Ya. Cuma ini hanya due diligence ya, yang dikenal kalau di jasa keuangan itu customer due diligence. Itu sebenarnya perkembangan. Dulu orang mengenalnya atau yang perlu diterapkan itu adalah KYC, Know Your Customer. Tapi dalam perkembangannya tidak cukup ya, hanya mengenali nasabah, tapi juga betul-betul didalami nasabah tersebut. Karenanya ada di dalam undang, khususnya di tahun 2010 ya, seiring dengan ditetapkan Undang-Undang 8 2010, mulai diintrodusir customer due diligence. Intinya itu adalah proses melakukan identifikasi, verifikasi, dan juga pemantauan terhadap nasabah sebenarnya. Ya. Nah, untuk nasabah-nasabah yang berisiko tinggi, bahkan penyedia jasa keuangan ya, termasuk bank, perusahaan sekuritas, perusahaan asuransi misalnya ya, itu juga harus menerapkan yang namanya enhanced due diligence. Jadi kalau enhanced ini ada kewajiban untuk bertemu bahkan ya, dengan bertemu dengan nasabahnya. Kalau due diligence itu ya dari dokumen-dokumen yang harus dipenuhi, dilakukan pendalaman, itu kemudian dokumen-dokumen nasabah tersebut dilakukan verifikasi ya, dilihat apakah data nasabah tersebut ya di sumber-sumber yang reliable itu valid, sehingga harapan untuk melindungi lembaga keuangan itu dapat terpenuhi. Jadi sudah berevolusi ya, dari sekedar KYC saja, kemudian menjadi customer due diligence, kemudian dalam perkembangannya untuk nasabah-nasabah atau pengguna jasa yang berisiko tinggi ya, maka harus dilakukan enhanced due diligence. Enhanced due diligence itu bahkan ketentuannya itu setidaknya harus ada sisi pertemuan ya, datang ketemu nasabahnya dengan pihak bank. Nah, dalam konteks layanan hukum, saya kira due diligence ini juga hakikatnya sama ya. Jadi ketika ada permintaan layanan hukum ya, dari apa istilahnya itu, pengguna jasa hukum misalnya gitu ya, maka seorang analis hukum
ya tentu harus memastikan ya yang meminta layanan hukumnya ini siapa, ya. Itu kemudian jangan juga sampai nanti bantuan hukum yang diberikan dengan niat yang baik, yang tulus, ternyata malah nanti disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik lah, katakan seperti itu ya. Jadi memahami pihak yang meminta layanan hukum ya, kemudian permasalahan hukum yang disampaikan ya, kemudian dikenali ya, jangan-jangan sekali lagi kita dalam era di mana semua bisa diputarbalikkan ya, sehingga penting bagi analis hukum ya dalam pemberian layanan hukum juga memastikan case yang ada. Jangan sampai misalnya katakan sudah jelas-jelas permasalahan hukum yang dihadapi terang benderang ya, memang katakanlah bertentangan dengan aturan hukum ya, ataupun memang bagian dari ketidaksukaan lah katakan ya kepada aparat atau pemerintah, ternyata pemberian layanan hukum nanti digiring, diarahkan ya untuk membenarkan kepentingan individu yang sejatinya memang sudah tidak benar, kira-kira seperti itu. Oh, siap. Cukup komprehensif nih, jadi saya sedikit ada penerangan di saya kalau apa sih itu due diligence gitu. Nah, tadi kan juga Bapak sedikit menjelaskan ada beberapa jenis tuh Pak due diligence, dari yang pertama customer due diligence, terus simplified due diligence, yang terakhir ada enhanced due diligence. Dari ketiga due diligence itu apakah semuanya dapat dilakukan oleh seorang analis hukum, apakah atau ada salah satu yang kira-kira paling bersinggungan atau paling mungkin untuk dilakukan dalam pemberian layanan hukum Pak? Ya, saya kira ini soal derajat ya, tingkatan kedalaman bagaimana kita mengidentifikasi, memverifikasi dan memantau. Ya, kalau di industri keuangan pengguna jasanya, customernya. Kalau di analis hukum mungkin yang meminta layanan jasa hukumnya ya. Jadi itu tergantung kepada tingkat risikonya. Ya, kalau bahkan ada lagi yang belum saya sebut ya, dimungkinkan juga dilakukan simplified CDD ya. Misalnya untuk nasabah-nasabah yang katakan sudah jelas nih ya, buka rekening memang untuk pembukaan gaji oleh pegawai BPHN ya. Sudah jelas nih ya, jadi nggak perlu juga dokumen-dokumen diminta itu sebanyak yang normal, yang CDD ya. Jadi cukup mungkin ya keterangan pegawai itu dan sebagainya ya. Nggak perlu juga secara lebih jauh lagi ya terkaitan dengan kakaknya mungkin, kartu keluarganya atau macam-macam lah ya, identitas pengenal lain. Jadi itu dilakukan berdasarkan tingkat risikonya. Ya, ada yang normal, customer due diligence, kemudian ada yang lebih dalam, enhanced due diligence, bahkan untuk hal-hal yang risikonya low risk ya, itu bisa dilakukan simplified CDD. Saya kira untuk di layanan hukum itu juga bisa diterapkan seperti itu ya. Kalau misalnya pengguna jasanya atau yang minta layanan hukum katakan organisasi resmi ya, atau kemudian atau kementerian lembaga terkait misalnya seperti itu ya. Nah, saya kira penerapan due diligence-nya nggak perlu terlalu dalam ya. Apalagi sampai enhance ya. Tapi kalau misalnya yang minta layanan hukum itu memang dari tempat-tempat yang katakanlah korban penggusuran misalnya seperti itu ya, ataupun diajukan oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu, saya kira penerapan uji tuntas atau due diligence-nya juga bisa menyesuaikan dengan situasi yang ada. Oke, terima kasih Pak. Nah, berikutnya dalam penyusunan due diligence ini, dari pengalaman Bapak ya, kesalahan apa yang paling sering terjadi ketika seseorang tidak melakukan due diligence secara memadai atau secara efektif gitu Pak? Ya,
Saya kira yang baru sampaikan tadi di depan ya, lebih pada ini umum ya, hal-hal umumnya. Tapi yang juga tidak kalah penting itu adalah harus ada panduan atau pedoman yang dikeluarkan oleh regulator ya, oleh kalau di industri itu ya namanya lembaga pengawasan pengatur. Jadi misalnya untuk lembaga keuangan yang berada di bawah OJK ya, seperti bank, asuransi, perusahaan efek ya, termasuk juga SCP ya, security, crowdfunding, yang kemudian financial technology ya, inovasi keuangan digital yang berada di bawah OJK, maka OJK yang mengeluarkan panduannya ya. Ada POJK kalau nggak salah sekarang 8 ya, 2023 peraturannya. Kemudian untuk yang berada di bawah Bank Indonesia ya, seperti misalnya perusahaan transfer dana, kemudian penyelenggara jasa pembayaran, kemudian perusahaan valuta asing, maka yang mengeluarkan pedoman penerapan prinsip mengenali pengguna jasa ataupun penerapan customer due diligence itulah Bank Indonesia. Nah, yang the rest yang belum ada LPP-nya, nah di dalam rezim anti money laundering itu PPATK yang mengeluarkan. Ya, misalnya untuk penyedia barang dan jasa, ya. Kemudian beberapa profesi tertentu punya barang dan jasa, karena Undang-Undang 8.010 itu sekarang kan memperluas pihak pelapor ya yang wajib menerapkan PMPJ dan juga melaksanakan kewajiban pelaporan kepada PPATK. Salah satunya itu adalah perusahaan kendaraan bermotor, kemudian properti. Ya. Nah, mereka juga harus menerapkan ini customer diligence. Nah, panduan dikeluarkan oleh LPP, Lembaga Pengawas Pengatur. Nah, saya kira sebelum sampai kepada analis hukum melaksanakan due diligence ya, harus ada panduan yang dikeluarkan oleh regulator ya. Nah, dalam hal ini mungkin karena pembinanya BPHN harus kasih panduan ya, dasar-dasar penerapan due diligence tersebut. Ya, jadi itu yang prakteknya. Nah, dari nanti dalam perkembangannya bahkan kita juga ada proses untuk melakukan pengawasan kepatuhan ya. BI, PPATK, OJK, kita punya kewenangan juga termasuk di tempat saya itu melakukan pengawasan kepatuhan terkait penerapan PMPJ ini atau penerapan customer due diligence. Ya, jadi sistemnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau mau diterapkan di kaitan dengan pemberian layanan hukum ataupun jasa hukum ya, analis hukum, saya kira regulator juga ya dalam hal ini mungkin BPHN sebagai pembinanya membuat itu panduannya, panduan atau pedomannya, sehingga nanti seluruh analis hukum ya itu mempedomani panduan tersebut dalam pemberian layanan hukum ya, terkait dengan pihak yang datang untuk meminta bantuan hukum ya, layanan hukum terutama ya, kepada analis hukum. Siap. Saya sedikit agak tergelitik nih dengan tadi Bapak menyampaikan bahwa ada mekanismenya ya Pak, ada tata caranya melakukan due diligence itu. Nah, karena memang tadi juga telah disampaikan oleh Bapak bahwa sebaiknya nih BPHN atau Kementerian Hukum mungkin sebagai instansi pembina tuh punya juga tata cara dan mekanisme. Berarti PPATK itu ada ya Pak mekanismenya itu, mungkin bisa menjadi kita benchmarking gimana sih caranya nih, teknisnya seperti apa supaya kita tidak kelewat untuk hal-hal yang perlu dilakukan gitu. Bisa ada yang kita lihat gitu Pak dari PPATK sendiri? Ada ya. Bahkan Kementerian Hukum sebenarnya khususnya ya Menteri Hukum sekarang ya adalah merupakan lembaga pengawas pengatur untuk salah satu profesi yang merupakan pihak pelapor berdasarkan Undang-Undang 8.010, yaitu notaris. Oh iya. Karena itu Menteri Hukum dan HAM juga sudah mengeluarkan Permenkumham 9/2017 tentang prinsip penerapan prinsip mengenali
pengguna jasa oleh notaris ya, atau bagi notaris. Iya, ya. iya, iya. Nah itu sudah ada, tapi ini dalam konteks ini ya anti money laundering. Iya, iya. Karena kalau untuk konteks yang layanan hukum, analis hukum, saya kira itu bisa dipedomani ya. Oh, iya, Yang nggak usah jauh-jauh deh, yang ada di Kementerian Hukum aja sendiri. Oh iya, oke. Yaitu Permenkumham 9 tahun 2017. Oke, siap. Nanti mungkin dicatat oleh teman-teman sahabat BPHN dan para analis hukum nih Pak, buat kita sambil melihat bagaimana caranya menyusun due diligence juga ya Pak. Selanjutnya Pak, dalam konteks penyusunan penalaran hukum atau legal opinion, kira-kira bagaimana sih due diligence itu bisa membantu memastikan bahwa pendapat hukum tersebut defensible dan kuat secara pembuktian jika suatu saat itu diuji? Ya, ya saya kira basisnya itu ya di due diligence ini harus kuat ya. Jadi kalau saya melihatnya mungkin dalam konteks layanan hukum ya, saya kira ini proses awal ya, di mana analis itu memetakan permasalahan yang disampaikan ya. Kemudian pihak yang mengajukan permohonan untuk pemberian layanan hukum tersebut ya. Kalau data-data awal itu sudah kuat ya, tentu analisis hukum yang disusun ya tentu basisnya juga menjadi kuat ya. Termasuk juga mungkin dalam konteks ini melihat mengenai peraturan undang-undang yang terkait ya. Kemudian kaitan dengan masalah sosiologinya mungkin ya. Itu didalami sehingga memang harapannya nanti analis hukum yang dikeluarkan ya dihasilkan itu betul-betul kuat ya, benar-benar strong dan sangat bermanfaat. Ya mudah-mudahan juga karena saya yakin ini ceritanya kan dari fakta empiris ya. Iya. Ya ada pihak ataupun individu, ya, masyarakat ataupun lembaga yang meminta layanan hukum ya. Iya. Maka hasil due diligence-nya ya ataupun analis hukum yang dikeluarkan itu bisa jadi mungkin nanti bisa menjadi rekomendasi juga untuk tugas-tugas hal-hal yang lebih besar ya, misalnya pembenahan sistem hukum ya, kemudian revisi peraturan undang-undangan yang ada ya dari kasus-kasus empiris yang dihadapi yang diterima oleh para analis hukum. Iya. Siap. Memang pada akhirnya kebanyakan analis hukum ini memberikan rekomendasi tentang bagaimana suatu peraturan dan untuk melakukan revisi atau perubahan terhadap peraturan itu sendiri juga, Pak. Nah, ini juga terkait dengan pekerjaan kita sehari-hari, Pak. Kadang-kadang itu mungkin atasan atau pihak yang meminta adanya penalaran atau legal opinion itu meminta cepat gitu, Pak. Ayo cepat, harus selesai misalnya gitu, Pak ya. Tapi kan untuk dalam penyusunan due diligence itu butuh waktu karena kita harus melihat bagaimana faktanya, datanya dan dianalisis semua. Nah, bagaimana kira-kira Pak tipsnya mungkin untuk menyeimbangkan kebutuhan kecepatan layanan hukum dengan menyusun due diligence agar hasilnya tetap menyeluruh dan tetap baik gitu, Pak? Ya, saya kira ini permasalahan yang jamak ya di berbagai macam sektor lah ya, dan juga kementerian lembaga. Sekarang bagaimana menyiasatinya saja. Kalau prosesnya aja mungkin ya, saya melihat kalau memang sifatnya mendesak ya kita bisa sampaikan preliminary due diligence lah kira-kira. Siap. Ya, analisis awal due diligence ya. Tentu belum komprehensif karena juga baru preliminary ya, baru awal saja gitu. Tapi mudah-mudahan ya, itu sudah menjawab kebutuhan pihak yang meminta ya. Analis hukum melakukan penelaahan misalnya tadi, kemudian apalagi tadi penelaahan, analisis dan evaluasi. Analisis evaluasi ya. Iya. Nah itu kalau sudah diberikan
gambaran awal saya kira sudah menjawab itu kebutuhannya. Tapi kalau misalnya mau lebih komprehensif lagi, ya tentu analis hukumnya harus diberikan waktu melakukan pendalaman pengkajian. Ya, nah saya kira pada akhirnya nanti itu tadi ya, panduan pedoman yang dikeluarkan oleh regulator ya, dalam hal ini BPHAN mungkin sebagai pembina ya juga bisa menyiasati itu. Ya, mungkin nanti ada istilahnya, saya lupa di banyak jasa hukum ya, kita juga bisa kasih yang namanya itu tadi ya, yang istilahnya tidak terlalu dalam lah. Tapi sudah cukup gitu ya, sudah Pak? cukup ya. Tapi saya lupa sama istilahnya ya. Kalau di beberapa law firm itu sudah bernilai itu ya. Iya, Pak. Ya, analisis awal itu dulu ya. Misalnya ketika orang datang ya meminta bantuan hukum misalnya di kantor law firm ya, yang bersangkutan menceritakan kasusnya, kemudian kasih gambaran awal, konsultasi hukum awal saja itu ya, yang diberikan itu sudah bisa mengasih gambaran kira-kira tahapan yang akan dilakukan ya, itu kemudian berat ringan kasusnya ya, itu kemudian potensi menang atau kalahnya ya, atau arah dari proses yang akan dilakukan juga sudah bisa kasih gambaran tuh ya. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi mungkin bisa diberikan yang tadi Bapak sampaikan, preliminary due diligence terlebih dahulu. Kalau kira-kira butuh yang lebih komprehensif lagi bisa didalami setelah itu, mungkin begitu ya Pak ya. Yang lebih advance due diligence mungkin nanti. Lebih advance, yang baru preliminary kemudian yang lebih advance. Itu tinggal diatur mungkin derajatnya ya. Saya kira kualifikasinya teman-teman yang memahami ya, sampai seberapa gitu yang bisa disebut sebagai preliminary, sebagai seberapa yang sifatnya lebih advance ya, lebih mendalam ya. Kalau mungkin dilakukan oleh satu orang itu mungkin ya baru preliminary. Kalau dilakukan oleh suatu tim ya, tim analis hukum misalnya, rame-rame, kemudian di dalamnya ada spesialisasi, kemudian nanti kajian ataupun analisis hukum disampaikan komprehensif ya. Nah itu sifatnya lebih advance lah ya, lebih dalam lagi. Siap. Itu bisa-bisa saya lah kira-kira. Siap Bapak. Nah, kita berangkat kemudian ke bagaimana metode. Mungkin kalau boleh saya tahu nih Pak, apa saja sih langkah-langkah due diligence yang secara umum aja Pak, mungkin supaya kita bisa melihat, siapa tahu kita bisa melihat bagaimana relevansinya terhadap apa yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai analis hukum gitu Pak. Mulai dari mungkin pengumpulan data, verifikasi sampai pada akhirnya membuat tulisan dan laporan itu sendiri. Boleh tahu Pak langkah-langkahnya selama ini Bapak lakukan seperti apa kira-kira? Ya. Ya, saya ini perbandingannya tentu yang di anti-money laundering. Iya, nggak apa-apa Pak. Di anti-money laundering. Kalau di anti-money laundering memang penerapan customer due diligence ya, atau CDD ini sifatnya sekarang sudah mandatori, mutlak ya. Kenapa? Penyedia jasa keuangan atau pihak pelapor itu wajib menerapkan customer due diligence. Yang pertama tentu adalah untuk mencegah penyalahgunaan. Ya, karena industri keuangan itu banyak mengeluarkan produk-produk jasa keuangan ya, yang semua punya potensi untuk disalahgunakan untuk penyembunyian, penyamaran uang hasil kejahatan misalnya seperti itu. Kemudian yang juga tidak kalah penting ya, ini untuk melindungi integritas lembaga keuangan ya. Kemudian yang juga mungkin nanti bisa kita analogkan ya untuk yang di analis hukum ya, untuk melihat ini ya, pihak yang datang dia merupakan nasabah ya, atau dia merupakan orang lain ya, bertindak untuk orang lain ya. Jadi ada BO di situ, ada beneficial ownership. Ya, ternyata ada dia hanya katakanlah yang suruhan ya, tapi sebenarnya ada lagi kepentingan ya, termasuk ya untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Nah, dalam konteks di sini saya kira analisis hukum yang diberikan juga tadi ya, memastikan
layanan hukum ya yang diberikan ya itu tidak disalahgunakan ya. Kemudian yang kedua ya sama juga ya. Kemudian juga untuk menjaga integritas ya layanan yang diberikan, juga memastikan memang dia bertindak untuk dirinya sendiri atau orang lain ya. Nah kalau di industri keuangan ada juga yang namanya walk-in customer ya. Ada orang yang memang suruhan aja tuh, dia bukan merupakan nasabah ya. Nah saya melihat untuk di analis hukum kira-kira sama lah ya. Data yang dibutuhkan itu ya kira-kira kalau ada yang paling dasar lah ya kaitan dengan identitas para pihak ya, kemudian dokumen-dokumen pendukung lain ya, kaitan dengan kontraknya, perjanjian, kemudian hal yang menjadi isu hukumnya ya. Saya kira itu didalami oleh analis hukum ya. Kemudian nanti setelah semua tersajikan dengan baik, mudah-mudahan analis hukumnya juga bisa benar-benar strong dan juga bermanfaat. Iya. Mudah-mudahan menjawab tuh. Siap, terima kasih Pak. Lumayan cukup menjawab, sangat menjawab sebetulnya bagi kami yang cukup awam di bidang mungkin keuangan dan due diligence seperti ini, sangat-sangat menjawab gitu Pak. Nah, mungkin tadi terkait juga Bapak menyatakan bahwa saat ini kan pemerintah juga telah mewajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam banyak keputusan. Nah, kita juga analis hukum juga harus menerapkan kehati-hatian nih dalam melakukan dalam penyusunan rekomendasi atau due diligence seperti itu. Nah, bagaimana menurut Bapak peran due diligence dalam mendukung akuntabilitas instansi pemerintah? Ya, saya kira ini hal yang prinsip ya, prudential principle ya, penerapan prinsip kehati-hatian. Nah itu sebenarnya prosesnya banyak ya, yang kalau di anti money laundering yang penting itu juga adalah mengenali risikonya. Ya. Jadi saya kira ini juga bisa dilakukan ya di analis hukum. Nanti ada penilaian risiko kaitan dengan yang meminta bantuan ya. Kalau yang meminta bantuan itu masyarakat umum ya, rendah di pedesaan ya, mungkin risikonya nggak seberapa ya. Tapi sudah kalau kelompok kepentingan misalnya gitu ya, risikonya juga berbeda. Nah saya kira harus ada itu tadi risk assessment dulu, ya, karena semua sekarang harusnya berbasisnya risiko memang, ya. Karena sumber daya itu sangat terbatas ya, dan kita tidak bisa akan optimal ya apabila sumber daya yang terbatas itu dimanfaatkan ya secara lebih untuk yang berisiko tinggi. Ya, kalau dulu pendekatan itu kan namanya rule base ya. Jadi setiap nasabah yang hadir kan misalnya gitu ya, disamaratakan saja. Nah, kalau sekarang kan pendekatannya berbasis risiko. Kalau yang datang sebagai nasabah itu Mbak Ainun sudah jelas ya, pegawai pemerintah ya tentu tidak sama nih dengan orang yang katakan masyarakat umum ya, yang identitas pekerjaannya tidak jelas ya. Nah itu saya kira yang tidak kalah penting harus ada penilaian risiko dulu ya. Penilaian risiko kaitan dengan yang meminta layanan hukum, kemudian isu hukumnya ya yang diminta, itu juga dipetakan. Ya, kemudian nanti penanganan pemberian analis hukum atau uji tuntasnya juga disesuaikan dengan risiko yang ada. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, jadi penting lah ada penilaian risiko itu. Semua sekarang berbasis risiko, atau istilahnya risk based approach. Betul. Jadi verifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait atau pihak ketiga atau customer itu juga penting ya Pak, supaya kita tahu risk manajemennya seperti apa, risk assessmentnya seperti apa gitu kali ya Pak ya. Baik. Nah, ini mungkin menuju terakhir nih Pak.
kalau boleh Bapak memberikan masukan atau tips and trick untuk teman-teman analis hukum baik di BPHN maupun di seluruh Indonesia, kemampuan apa yang menurut Bapak wajib dimiliki untuk melakukan due diligence dengan baik? Ya, baik sahabat BPHN, saya kira untuk setiap profesi ya, yang paling utama itu adalah kompetensi ya. Jadi kita harus terus meningkatkan kompetensi ya. Ini mutlak ya. Yang membedakan para profesional itu ya tentu tingkat kompetensinya ya. Dan ini harus terpatri ya untuk peningkatan kapasitas ya. Kaitan dengan kemampuan teknisnya ya. Kemudian ya mudah-mudahan bisa juga didukung dengan kemampuan akademisnya gitu ya, didukung sehingga kajiannya analis yang disampaikan bisa lebih komprehensif lah, kira-kira seperti itu. Saya meyakini ya pada akhirnya juga yang tidak kalah penting itu soal integritas ya, kompetensi sudah ya, kemudian integritas juga harus dijaga ya. Kalau analis hukum disesuaikan dengan order misalnya seperti itu ya, mengabaikan nilai-nilai kebenaran ya, kemudian kejujuran, saya kira ini juga nanti akan jadi seleksi alam ya, kompetensinya atau kemudian integritasnya harus betul-betul berada dalam level yang tertinggi. Ya, nah kalau itu sudah ada, mungkin ya pada akhirnya saya sering ketemu beberapa orang ya, yang saya kira ngelihat ini kayaknya jabatan ngejar ke yang bersangkutan gitu ya, nggak perlu nyari gitu ya, tapi dia ditawarin terus jabatan-jabatan, dan itu bagus-bagus ya karena memang dikenal punya kompetensi ya. Kemudian juga punya integritas yang baik. Saya kira ini tuntutan ya. Beda dengan mereka yang bergerak di katakan dunia politik ya, di politisi kira-kira seperti itu. Nah, kalau di profesional, di analis hukum mutlak lah ya, peningkatan kompetensi dan juga menjaga integritas. Demikian. Oke, siap. Jadi memang analis hukum itu harus terus meningkatkan kompetensi dan menjaga integritas ya Pak dalam melakukan tugas dan fungsinya. Nah, walaupun tadi sudah sedikit ada, tapi boleh nggak terakhir nih Pak mungkin, apa pesan Bapak untuk analis hukum yang menghadapi isu dan tantangan dalam melakukan layanan hukum yang semakin hari semakin kompleks gitu Pak, permasalahannya atau isu-isunya gitu, karena semakin kesini kan semakin terbuka, apalagi dengan media sosial dan informasi yang semakin mudah diakses gitu. Boleh ada pesan-pesan buat kami Pak, para analis hukum? Iya, ya kemarin kita ada beberapa kali kegiatan diskusi di internal ya. Ada salah satu yang bisa jadi pelajaran ya. Jadi memang kita berada dalam zaman yang beda sekarang ya. Orang menyebutnya istilahnya post-truth ya. Post-truth itu ya kadang-kadang mungkin fakta empiris yang benar itu nggak penting ya, tapi kemana arahnya yang kuat ya. Nah karena itu kita penting untuk memastikan jangan terbawa arus ya. Tapi kita juga penting memahami ya, jangan ikut arus ya. Tapi yang juga tidak kalah penting, pahami isunya dengan baik ya. Nggak boleh juga kita istilahnya mendina ya, menolak lah katakan seperti itu realitas-realitas yang ada. Jadi saya kira penting ya memahami ya, kemudian tidak ikut arus ya. Kalau udah paham pasti nggak ikut arus nih. Karena itu bisa diarahkan di era sekarang ini ya, dengan peran-peran macam-macam lah ya, kita sama-sama tahu tuh. Itu yang juga tidak kalah penting. Yang terakhir mungkin pesan saya itu pengalaman ya. Memang juga tidak kalah penting itu menjaga mental ya, menguatkan mental ya. Ini penting agar kita bisa tegar ya
Kalau kompetensi ada, kemudian integritas juga ada, tapi kurang punya mental ya, punya keberanian, saya kira kurang lengkap juga. Ya. Jadi kompetensi, kemudian integritas, kemudian punya mental yang baik ya. Mentalnya artinya apa ya? Nggak cepat menyerah ya. Kemudian loyo ya, ataupun nggak siap untuk fight ya, mengambil keputusan risiko ya. Saya kira ya perjalanan waktu lah semua itu, kalau itu sudah terpatri nanti akan terbentuk lah. Demikian, terima kasih. Terima kasih banget Pak. Ini mungkin saya juga sebagai host jadi menerima banyak sekali masukan dan banyak sekali ilmu yang kayak perlu saya olah lagi nih di pikiran gitu Pak ya. Apalagi mungkin sahabat BPHN dan para rekan-rekan analis hukum yang menonton podcast kita pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Fitri Hadi atas waktu dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada sahabat BPHN. Diskusi pada hari ini betul-betul membuka perspektif baru, tidak hanya untuk saya tapi saya yakin untuk sahabat BPHN dan analis hukum di seluruh Indonesia, dan tentu saja memperdalam ilmu kita sebagai analis hukum. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita harus selalu mendevelop, selalu mengembangkan ilmu, selain juga harus meningkatkan terus mempertahankan integritas dan supaya kita tidak terbawa arus begitu ya Pak ya. Nah, terima kasih sekali lagi Pak atas kehadiran Bapak pada hari ini, dan terima kasih juga sahabat BPHN telah menyaksikan BPHN Talks pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media BPHN untuk mendapatkan informasi seputar pembinaan hukum nasional. Sahabat BPHN, semoga diskusi hari ini bisa menjadi bekal tambahan kita meningkatkan kualitas layanan hukum dan analisis yang kita berikan. Jika sahabat BPHN memiliki masukan atas topik atau tema yang ingin dibahas di BPHN Talks berikutnya, boleh tulis di kolom komentar di YouTube channel BPHN Kemenkum. Saya Ainun Fajriani undur diri dan sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak.